Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Abdul Hasan Adrian dengan NIM 230102014 dan teman saya. Dan saya Muhammad Elga Destriana dengan NIM 230102083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program C++ dengan tema kasir warteg. Kami di sini telah membuat kodenya. Nah, penjelasannya itu membuat program C++ dengan tema apa ini tuh kasir warteg. Program ini memiliki looping dan dua fungsi, yaitu fungsi menu. Nah, fungsi menu yang terdapat di awal. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu barang yang tersedia di warteg. Nah, di sini terdapat banyak pilihan menu. Nah, selanjutnya menghitung total harga. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total harga pembelian berdasarkan pilihan paket nasi dan jumlah lauk yang dipilih. Nah, selanjutnya ada fungsi menu. Nih, fungsi menu menggunakan looping for. Nah, sebenarnya yang ini ya. Nah, fungsi menu yang bawah. Menggunakan looping for untuk menampilkan daftar menu barang. Sedangkan fungsi hitung total harga menggunakan percabangan switch untuk menentukan harga paket nasi berdasarkan pilihan yang dipilih. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama itu fungsi untuk menampilkan menu barang. Nah, terdapat fungsi menu. Nah, baris ke-1 mendeklarasikan fungsi menu dengan tipe data void. Selanjutnya baris kedua menampilkan salam pembuka. Baris ketiga menampilkan judul menu. Nah, judul menu. Nah, baris keempat sampai 10 menampilkan daftar menu menggunakan for looping. Di sini ada perulangannya. Pada setiap iterasi, fungsi cout digunakan untuk menampilkan nomor menu dan nama menu barang. Nah, fungsi menu tipe data void artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu barang yang tersedia. Fungsi menu menggunakan looping for untuk menampilkan daftar menu barang. Looping for ini akan berjalan sebanyak 6 kali karena ada 6 menu barang yang tersedia. Pada setiap iterasi, fungsi cout digunakan untuk menampilkan nomor menu dan menu barang. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang fungsi untuk menghitung total harga pembelian. Nah, berikut penjelasannya untuk menghitung setiap baris fungsi hitung total harga. Baris ke-1, nih, yang ini, mendeklarasikan fungsi hitung total harga dengan tipe data integer. Baris kedua sampai ketiga dianalisis variabel harga. Nah, ini adalah variabel harga paket dan harga lauk. Baris keempat sampai ke-13 menentukan harga paket nasi berdasarkan pilihan. Nah, ini paket-paket nasi yang telah disediakan oleh warung. Nah, baris ke-15 mengembalikan nilai total harga pengembalian. Penjelasannya, fungsi hitung total harga memiliki tipe data integer. Artinya, fungsi ini mengembalikan nilai integer. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total harga pembelian berdasarkan pilihan paket nasi dan jumlah lauk yang dipilih. Fungsi hitung total harga menggunakan variabel harga paket untuk menyiapkan harga paket nasi. Variabel ini dianalisis dengan nilai 0. Variabel harga lauk digunakan untuk menyimpan harga lauk. Variabel diinisialisasi dengan harga 10.000. Nah, ini inisialisasi untuk harga lauk. Terus selanjutnya fungsi hitung total harga menggunakan percabangan switch untuk menentukan harga paket nasi berdasarkan pilihan yang dipilih. Jika pilihan paket nasi adalah 1, maka harga paket nasi adalah 15.000 dan pilihan paket nasi adalah 2, maka harga paket nasi adalah 12.000. Nih, yang ini. Jika pilihan paket nasi 3, maka harga paket 18.000. Untuk menghitung total pembelian, fungsi hitung total harga menjumlahkan harga paket nasi dan jumlah lauk dikalikan harga lauk akan menjadi
total pembelian yang harus dibayar. Oke, selanjutnya berhubung saya sekarang pakai HP, jadi tidak bisa seperti Akmal ya di pakai kursor apapun itu. Berikut penjelasan dari saya. Jadi setiap baris kode dalam fungsi ini, yaitu fungsi main, yang ini nih, yang kurung buka, kurung tutup. Yang pertama itu adalah mendeklarasikan fungsi main dengan tipe data integer. Baris kedua memanggil fungsi menu untuk menampilkan menu dan barang. Lanjut, ada baris ketiga dan keempat menginput pilihan paket nasi yang dipilih oleh pelanggan. Baris kelima dan keenam menginput jumlah lauk yang dipilih oleh pelanggan. Baris ketujuh menghitung total harga pembelian berdasarkan pilihan paket nasi dan jumlah lauk yang akan dipilih. Selanjutnya ada baris ke-8 dan ke-9 menampilkan struk pembayaran berdasarkan total harga pembelian dan metode pembayaran. Dan yang terakhir ini dari sekian 1 sampai 10, yang ke-10 itu adalah mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai berjalan dengan baik. Nah, di sini nih di return. Jadi fungsi pertama di sini adalah dalam program C++, fungsi ini digunakan untuk menjalankan program. Ada 3 bagian yang di fungsi main ini. Pada bagian ini, fungsi menu ini digunakan untuk menampilkan menu barang yang tersedia di warteg. Kayak menginput pilihan paket nasi gitu yang tadi yang ada 15.000 dan lain-lain. Nah, pada bagian ini juga variabel pilihan ini atau pilihan paket digunakan untuk menyimpan pilihan paket nasi yang dipilih oleh pelanggan. Nilai pilihan paket nasi diinputkan oleh pelanggan melalui keyboard dan menginput jumlah lauk. Pada bagian ini juga variabel jumlah lauk digunakan untuk menyimpan dan menyimpan jumlah lauk yang dipilih oleh pelanggan. Nilai jumlah lauk lalu diinputkan oleh pelanggan melalui keyboard. Lalu selanjutnya di sini output. Nah, output di sini adalah struk pembayaran untuk pembelian di warteg sederhana. Pada struk tersebut terdapat informasi sebagai berikut, seperti kayak selamat datang di warteg sederhana, itu ada teks pertamanya, lalu kedua ada daftar menu, yang ketiga ada pilihan paket nasi, contohnya misalnya paket nasi 1 yaitu paket nasi ayam goreng. Jumlah lauk 2 misalnya, berarti total harga 35.000. Lalu terakhir ada terima kasih telah berbelanja di warteg sederhana, ini penutupannya. Nah, lanjut dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan membeli paket nasi ayam dan 2 lauk ayam goreng dengan harga pembelian adalah 35.000. Oke, ini adalah penjelasan lebih rinci outputnya ya, teman-teman. Kayak yang pertama ada selamat datang di warteg sederhana. Kalimat ini adalah kalimat pembuka untuk pelanggan. Lalu ada daftar menu. Bagian ini menampilkan daftar menu barang yang tersedia di warteg sederhana. Pilihan paket nasi 1 ada paket nasi ayam goreng. Bagian ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih memilih paket nasi ayam goreng. Misalnya ada jumlah lauk 2 ini nih. Bagian ini menunjukkan bahwa pelanggan membeli 2 lauk ayam goreng dengan harga 35.000. Ini menunjukkan total harga pembelian. Jadi selanjutnya ini terima kasih telah berbelanja di warteg sederhana. Kalimat ini adalah kalimat terakhir dan sekaligus ucapan terima kasih kepada pelanggan. Jadi kesimpulannya yang kita bisa dapat, program ini bekerja dengan cara menampilkan daftar menu atau barang kepada pelanggan. Pelanggan ini lalu kemudian memilih paket nasi dan jumlah lauk yang ingin dibeli. Program kemudian menghitung total harga pembelian berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pelanggan. Terakhir, program ini menampilkan struk pembayaran kepada pelanggan. Nah, ini berikut contoh output dari program ini. Yang pertama ada paket nasi ayam goreng, yang kedua paket nasi telur dadar, yang ketiga paket nasi rendang, yang keempat lauk ayam goreng, yang kelima ada lauk telur dadar, yang keenam lauk rendang.
pilihan paket nasi 1 misalnya, jumlah lauk 2, total harga 35.000, dan kalimat penutup seperti biasa, terima kasih telah berbelanja di warteg sederhana. Jadi dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan membeli paket nasi ayam goreng dan 2 lauk ayam ini adalah dengan total harga 35.000. Begitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.